Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Erik Ardiansah. Saya seorang mahasiswa dari jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Robotika dengan NIM 422201037. Di sini saya akan membahas sebuah topik yaitu Visual Language Model. Oke, lanjut. Pertama, apa sih Visual Language Model? Visual Language Model adalah jenis model kecerdasan buatan atau AI yang menggabungkan kemampuan pemrosesan bahasa alami dan visi komputer untuk memahami dan memproses informasi visual, gambar, dan video serta data teks. VLM memungkinkan AI untuk menginterpretasikan gambar, memahami teks, dan memahami hubungan timbal balik antara keduanya. Dengan demikian, VLM dapat melakukan tugas-tugas seperti memberikan keterangan gambar, jawaban pertanyaan visual, mencocokkan gambar dan teks, serta memahami konteks visual dan pembuatan teks dari gambar. Contohnya berupa media sosial, e-commerce, perawatan kesehatan, dan seni kreatif. Selanjutnya itu peran Visual Language Model dalam AI dan Computer Vision. Visual Language Model menjadi sangat penting dalam bidang AI dan Computer Vision karena mereka menggabungkan dua kemampuan utama, yaitu pemahaman visual pada gambar dan pemahaman bahasa. Kenapa penting? Yang pertama multimodal, terus yang kedua kemampuan interaksi lebih manusiawi, yang ketiga peningkatan performa pada banyak aplikasi computer vision, yang keempat fleksibilitas dan generalisasi yang lebih baik, nomor 5 fondasi untuk AGI, dan yang terakhir aplikasi dunia nyata. Oke, selanjutnya cara kerja VLM. Yang pertama, bagaimana VLM menggabungkan data visual dan teks. Visual Language Model menggabungkan data visual dan teks dengan memetakan keduanya ke dalam representasi bersama, sehingga model dapat memahami hubungan antara gambar dan bahasa. Proses ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah utama. Yang pertama, filtrasi fitur dari modalitas yang berbeda. Yang kedua, mapping ke ruangan representasi bersama. Yang ketiga, pre-training multimodal. Yang keempat, fusi multimodal. Selanjutnya, arsitektur umum, encoder atau gambar, tokenizer atau teks, dan join embedding. Apa sih arsitektur umum? Dalam sistem multimodal, misalnya untuk tugas seperti image text matching, visual question answering, atau text to image generate, biasanya melibatkan beberapa komponen utama, seperti encoder untuk gambar, tokenizer dan encoder untuk teks, dan join embedding space, dan kadang encoder. Terus selanjutnya itu contoh model VLM itu ada Clip, ada Blip, ada Flamingo, ada Cosmos 1. Yang pertama itu ada Clip. Clip ini dikembangkan oleh OpenAI yang mempelajari representasi gambar dan teks secara bersamaan dalam ruang embedding yang sama melalui pelatihan kontrasif. Yang kedua ada Blip. Ini dikembangkan oleh Salesforce Research. Ini menghubungkan pemahaman gambar
gambar ke teks seperti captioning, dan generasi teks ke gambar seperti sintesis gambar dalam suatu framework. Yang ketiga ada Flamingo, ini dikembangkan oleh DeepMind, model PLM yang dirancang untuk dialog multimodal, misalnya menjawab pertanyaan tentang serangkaian gambar atau video. Yang keempat ada Cosmos 1, itu dikembangkan oleh Microsoft, adalah model multimodal berskala besar yang menghubungkan antara teks, gambar, dan lainnya dalam satu alur terpadu. Selanjutnya ada studi kasus dalam penggunaan. Oke, selanjutnya studi kasus penggunaan. Di sini saya mengambil studi kasus pencarian gambar menggunakan teks. Sebuah platform e-commerce ini meningkatkan pengalaman penggunaan dengan memungkinkan pencarian produk menggunakan deskripsi teks alami. Misalnya gaun dengan lengan panjang. Alih-alih mengandalkan teks atau mendata yang sudah ditentukan, solusinya menggunakan vision language model seperti Clip untuk mencocokkan teks query dengan gambar produk secara langsung. Langkah-langkah implementasinya, yang pertama data preparation, yang kedua ada embedding gambar dan teks, yang ketiga pencocokan similaritas, yang keempat ada hasil pencarian. Oke, jadi kesimpulan dari visual language model adalah terobosan penting dalam bidang AI multimodal yang menggabungkan pemahaman gambar dan teks dalam suatu sistem. Adapun keunggulan dari penggunaan visual language model adalah yang pertama tanpa mendata, yang kedua ada interaktivitas, yang ketiga efisien data. Ada perlu juga tantangan dari visual language model. Yang pertama biaya data, yang ketiga ada bias data, ada kompleksitas komputasi, dan presisi domain spesifik. Selanjutnya itu apakah teknologi ini menjanjikan? Menurut saya itu sangat menjanjikan karena visual language model mampu menghubungkan pemahaman visual dan bahasa alami dengan cara berevolusi dan membuka peluang besar di bidang industri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.